Yang buat orang jatuh hati atau kayak begitu ngefans sama Ronaldo sih dari sisi karakter dia sih. Karakternya dia betul. Dari dia gue belajar gitu. Impossible is nothing, Jay. Kayak dia dari seorang anak janitor terus sekarang bisa jadi pemain terbaik di dunia dan segala prestasinya itu buat gue sangat menginspirasi banyak orang. Iya. Ngopi bro. Ngopi dulu bro. Alright guys, welcome back with us di Ngopi Bro. Ngopi dulu bro. Oke. Piala dunia gimana bro? World Cup. Jadi waktu kita syuting ini bentar lagi final ya. Iya. Bentar lagi final dan sedih banget kemarin jagoan kita nggak lolos, Ji. Kita ini ngefans dengan CR7 guys. Cristiano Ronaldo. Widih. Kalian dukung siapa nih di World Cup? Nah, coba boleh komen di bawah ya. Siapa tuh? Wih, Gaby. Hai, Gab. Hola. Anyway, jadi kita mau ngomongin soal Cristiano Ronaldo. Jadi gue sempat ngobrol sama Kevin nih, bro, kita coba bikin konten ngomongin tentang Cristiano ya. Dia nomor 1 followers terbanyak di Instagram ya. 500 juta lebih followers. Gokil. Terus satu kali endorse berapa tuh? Bisa buat hidup berapa tahun kita bro? Itu dia. Itu buat bisa kita seumur hidup deh. Iya, satu kali posting doang ya. Iya. Oke, jadi banyak banget hal yang bisa kita pelajarin soal Cristiano karena banyak yang ngefans sama dia, nggak cuma seumuran kita, Iya. udah dari yang tua sampai anak-anak kecil pun juga banyak yang ngefans kan. Nah kita pengen ngobrol nih, apa sih yang kita dulu sama-sama ngefans sama Cristiano. Jadi apa sih yang lo bisa pelajarin dari Cristiano dan apa yang bisa pelajarin dari Cristiano? Yes, betul. Mungkin dari lo dulu bro, apa yang Oke. pertama lo lihat kenapa lo ngefans sama Cristiano? Jadi kalau kita ngomongin pemain bola ya, Ji, ini kan selalu ada dua nih yang menonjol banget. Satu Lionel Messi, dua Cristiano Ronaldo. Iya. Antara dua inilah 10 tahun terakhir. Nah, kenapa gue ngefans banget sama Cristiano Ronaldo? Karena ceritanya, Ji. Oke. Jadi gue ngikutin banget waktu dia ke Real Madrid, bukan fansnya Real Madrid ya. Gue liat nih pemain siapa ya dari MU, gue udah tahu sih, cuman kayak gue belum tahu ceritanya gitu. Terus semenjak dia ke Madrid, dia itu pemain yang cetak golnya lebih banyak daripada mainnya. Ya. Jadi misalnya main 60 kali, cetak golnya bisa 65 kali gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya Cristiano Ronaldo di tim, kita udah unggul 1-0 gitu Ya, istilahnya. pasti dapat gol lah. Pasti dapat Gitu. gol lah Aman, gitu. 1 Baru poin. lah gue pelajarin ini Cristiano Ronaldo ceritanya ternyata tuh inspiring banget Ji. Ya. Jadi dia itu background story-nya itu dari keluarga yang kurang mampu. Pertama papanya itu seorang janitor atau tukang bersih toilet gitu ya. Terus mamanya juga waktu itu harus kerja juga untuk bantuin keluarga. Jadi dari keluarga yang nggak mampu, terus dia juga dari kecil sering dibully karena papanya itu janitor di klub bolanya. Oke, Sporting. Di akademinya dulu. Oh, akademinya dulu, oke. Di akademinya dulu. Terus dia tuh juga berasal dari Madeira yang pulau kecil di Portugal gitu, yang mau ke bandara aja butuh waktu berjam-jam gitu. Terus di usia 12 tahun dia harus ngerantau ke Lisbon. Waktu itu kota besar. Kayak kita kebayang gak sih umur 12 tahun harus pisah dari orang tua, ngerantau buat main bola. Ke Jakarta sendirian gitu. Ke Jakarta Dari sendirian. pelosok yang kayak Umur misalnya 12 tahun, misalnya dari dari kita naik pesawat nih ke daerah, masih berjam-jam lagi tuh. ya, Ya kan? istilahnya misalnya kita dari pulau Pulau apa tuh yang? Nusa Lembongan deh, misalnya Oke, deh. ya. Terus kita harus ke Jakarta umur 12 tahun, ngerantau buat main bola. Kayak itu kan sesuatu banget gitu ya. Dan makanya itu yang kebentuk seorang Cristiano Ronaldo, sekarang dia punya mental baja dan bisa jadi pemain terbaik dunia. Ya. Gitu. Jadi gue terinspirasi banget sama ceritanya yang berasal dari keluarga yang sangat sulit, terus perjuangannya dia untuk jadi pemain terbaik dunia. Gitu sih. Iya, true. Jadi itu membuktikan ya kayak siapapun sebetulnya bisa sukses. Ya kan? Semua orang punya kesempatan yang sama. Oke. Kalau ada mau. Kalau kesempatan yang sama sih gue kurang setuju sih, Ji. bukan- Semua orang punya kesempatan. kesempatan sama buat sukses, cuman Oke. effort orang beda-beda. Oh. Gitu. Ya bedanya ya mungkin ada yang bakal punya privilege lebih mudah lah Lebih effortnya. mudah. Tapi kalau yang nggak punya privilege bisa sukses tapi effortnya lebih gila lagi. Lebih Sama gila lah misalnya lagi. kalau ngomongin Messi sama Ronaldo juga orang-orang udah tahu. Messi terlahir menjadi pemain sepak bola gitu. Betul, bakatnya gila udah banget. ada gitu. Tapi kalau Ronaldo menjadi pemain sebesar sekarang karena bener-bener latihan yang gila, yang keras gitu. Ya. Mungkin kalau yang banyak yang tahu juga Ronaldo tuh dari dulu orang-orang juga pada kaget teman-teman setimnya kan kayak buset datang tuh dari sebelum mereka mulai latihan pulang paling lama gitu. Ada satu waktu siapa Tevez ya kalau nggak salah ya. Dia datang jam 7 pagi tapi ternyata Ronaldo jam 6 pagi udah mau datang duluan dia. Iya. Udah datang 1 jam earlier. Ronaldo jam 6 pagi udah ada di situ kayak 2 jam sebelum mulai latihan gitu. Jadi
sebegitu dedikasinya tinggi, sebegitu effortnya, dan itu yang gua suka banget sih, kayak Benar. apa ya, komitmennya gitu. Iya, jadi memang selain ceritanya juga itu J yang menonjol banget tuh kan kerja kerasnya dia ya. Karakternya, ya. Dimana mungkin banyak yang bilang bakatnya dia itu mungkin nggak sehebat Messi gitu, tapi karena kerja kerasnya dia bisa di level yang sama gitu. Kayak tadi yang lu cerita itu juga lucu banget ceritanya. Jadi waktu itu TFS ya, dia baru masuk MU. Dia latihan MU itu waktu itu mulai jam 9 pagi. Terus dia pengen cari muka lah sama pelatih, datang pagian biasa. gitu. Kayak di kantor baru ya. Kayak di kantor baru datang pagian gitu. Tevez datang lah jam 8 pagi. Ronaldo di situ. Oke, gue pengen lebih pagi dari Ronaldo. Minggu depannya dia datang jam 7 pagi. Ronaldo di situ. Sampai minggu depannya lagi dia datang jam 6 pagi. Ronaldo di situ. Jadi kebayang nggak tuh komitmennya Ronaldo yang datang 3 jam sebelum latihan gitu dan pulang selalu paling belakang gitu. Terus selain kerja keras juga dia tuh disiplin banget J soal makanan. Kayak waktu itu teman setimnya Pogba ya? Bukan Patrice Evra datang ke rumahnya gitu ya, selesai latihan yuk makan yuk ke rumah gitu. Datang cuma ada katanya plain chicken, salad, water, juice ya kan, no milk. Jadi terus makanannya tuh dijaga banget gitu. Terus nggak cuma itu aja, selesai makan juga yuk kita latihan yuk, kita juggling yuk kita berenang yuk. Sampai temennya kesel, kenapa nggak lu stay aja di training ground gitu, ngapain lu pulang gitu. Jadi memang dari kerja keras juga itu yang gua selalu belajar dari seorang Cristiano Ronaldo. Konsistensinya sampai sekarang kelihatan, walaupun mungkin orang-orang di media bilang kayak dia udah tua, udah turun dan lain sebagainya, tapi lu lihat deh ketika dia kalah dari Piala Dunia ini, kemarin di beritanya dia udah ada di Spain, bukan di Portugal, di Real Madrid, dan dia minjem izin untuk pakai fasilitasnya untuk latihan. Tapi kan ya setelah kalah, bukannya balik ke Portugal nyantai-nyantai atau kayak ya udahlah gue mau sedih-sedih dulu, kayak quality time with family. Tapi dia langsung ada di training centernya Real Madrid gitu. Sedangkan Piala Dunia aja belum selesai. Betul. Masih semifinal. Ya. Dan ini kita ngomongin dia ini udah mendapatkan semuanya udah gitu punya ya. semuanya, udah punya semuanya. Dia bisa aja juga nyantai. Okay. Iya. Pensiunnya juga udah oke gitu. Tapi dia masih menjaga itu gitu. Jadi itu konsistensinya luar biasa banget sih sama kerja kerasnya. Setuju. Kayak his eagerness gitu loh untuk jadi the best, terus nggak pernah puas. Betul. Itu yang gue selalu ngefans banget sama seorang Cristiano Ronaldo gitu. Kayak dari dia gue belajar gitu. Impossible is nothing, Jay. Kayak dia dari seorang anak janitor, terus sekarang bisa jadi pemain terbaik di dunia dan segala prestasinya itu buat gue sangat menginspirasi banyak orang. Iya, jadi ini kita lagi menikmati masa-masa akhir dari generasi Ronaldo dan Messi nih. Kayaknya berapa tahun lagi nih, sedih banget ya. Belum ada ya. Lo melihat ada next generation mereka siapa kok? Sebenarnya kalau kita ngomongin skill ya, pasti ada lah nanti mungkin yang bisa kayak Ronaldo, mungkin bisa mecahin rekornya Ronaldo dan Messi. Tapi dari sisi attitude-nya ini justru yang menurut gua Ronaldo sangat sulit tergantikan, J. Dari sisi kerja keras, attitude, disiplinnya, itu yang menurut gua mungkin belum tentu ada lagi pemain kayak Cristiano Ronaldo gitu. Yang buat orang jatuh hati atau kayak begitu ngefans sama Ronaldo sih dari sisi karakternya dia betul. Gitu, karena sangat menginspire banget gitu. Betul. Jadi kalau kita ambil poin-poinnya, yang pertama itu adalah kerja kerasnya konsistensinya dia. Terus setiap melakukan segala sesuatu dia selalu memberikan extra miles. Betul. Ya kan? Habis itu disiplin. Banyak banget, sebutin lagi apa lagi bro? Dan satu lagi yang kita nggak boleh lupa itu dia itu orangnya juga sangat generous, J. Generous kayak kita semua tahu lah, dia pernah ke Indonesia waktu tsunami Aceh. Dia ngangkat salah satu orang Indonesia untuk jadi anaknya waktu itu. Jadi nggak cuman hebat sebagai seorang pemain sepak bola, tapi juga sebagai personal dia juga very nice gitu. Dan dia juga waktu itu pernah dapat Golden Boot, itu kayak buat yang belum tahu trofi buat pencetak gol terbanyak dalam 1 tahun. Nah, Golden Boot ini, sepatu emas ini dia lelang dan uangnya disumbangkan untuk Palestina waktu itu. Jadi kayak bukan cuma dia hebat secara pemain sepak bola, tapi dia juga hatinya juga sangat baik menurut gua ya. Gitu. Jadi ini ya, jadi sedih. Dia sudah mau pensiun. Tapi kemarin waktu ketika dia keluar dari lapangan dan dia nangis itu gue berasa sakit hati. Kayak gue lama gak pernah sakit hati ya. Iya. Kayak anjir, kayak aduh sedih banget. Itu semua cowok pasti sakit hati sih ngeliat. Mau lu fans Messi pun juga pasti lu. Gaby juga tuh. Gaby juga. Ngeliat Ronaldo keluar dengan nangis kejer gitu.
Dan apa ya, dia waktu di lapangan tuh dia masih belum mau nunjukin gitu. Tapi waktu dia keluar stadion dia udah nggak bisa tahan lagi. Ya. And then dia nangis gitu, meskipun akhir-akhir ini kan banyak hate ya. Yang bilang Ronaldo individual banget, cuman Ya, peduli. Ya biasalah, haters gonna hate lah. Iya. Cuman ya itu sekali lagi buktiin kalau dia itu sebenarnya team player gitu. Cuman ya memang karena kemauannya dia itu tinggi banget untuk berprestasi, jadi kelihatannya sometimes dia itu individual. Iya. Itu mungkin salah satu hal yang kita bisa ambil adalah nggak gampang puas. Betul. Kita sampai satu titik tuh dia nggak terlena gitu. Ya. Jadi dia akan selalu cari another goals lagi. Jadi buat dia tuh nggak berhenti. Betul. Untuk menjaga konsistensinya itu. Iya. Karena selalu ada yang dikejar gitu. Benar. Kadang kita sering berpuas diri. Gue pun juga kadang-kadang, oh iya udah sampai sini kayak, aduh nyantai dulu ya gitu. Ya. Nah dia kayaknya nggak ada gitu. Kayak, Iya. wah, hajar terus. Itulah jadi pembedanya gitu. Seseorang yang luar biasa sama orang-orang yang mediocre. Betul. Dan kelihatan juga dari karirnya, dia dari ngerantau tadi dari umur 12 tahun, terus dia pindah ke Inggris, dia ke Spanyol, dia ke Italia, dia coba semua liga gitu. Jadi benar-benar keluar dari comfort zone itu udah hal yang biasa buat dia. Ya, berapa liga ya? Inggris, Sporting, Portugal, Inggris, Spanyol, Italia, 4 liga. Bentar lagi mungkin akan ke Asia, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Masih berharapnya ke PSG ya. Supaya kita semua bisa ngelihat Ronaldo dan Messi main bareng gitu. Pengen Satu banget tahun sih. aja. Pengen banget sih. Iya kan? Ya nggak usah tahun ini nggak apa, 2 tahun lagi, tahun depan juga oke. Oke, tapi Itu ya harus tahun sih. ini lah. Karena Ronaldo kan usianya udah nggak muda ya. Kalau kita bisa enjoy 1 tahun aja Ronaldo sama Messi main bareng, itu bakal seru banget. Berarti siapa nih? Ronaldo, Messi, satu lagi siapa nih? Neymar atau Mbappe nih? Mbappe ke Madrid aja lah. Mbappe ke Madrid. Tapi ya memang Ronaldo tuh salah satu sumber inspirasi gue lah. Ya, Soal kerja kerasnya dia, karirnya dia, dan dia udah buktiin kalau ya semua orang bisa gitu. Everything's possible gitu. Oke. Jadi ya itu Satu rekor Ronaldo yang lu suka banget. rekor. Satu rekor, jadi rekornya banyak banget Rekornya kan. banyak You banget. name it lah, banyak banget. Satu yang lu suka banget. Mungkin Favorit lu lah, rekornya dia. gol paling banyak dalam satu musim di Champions League. Waktu dia Gol juara paling banyak di Champions League. Champions berapa waktu itu? Dia waktu itu satu musim itu 16 gol. Di Champions League. Di Champions doang ya? Iya. Itu. Tapi itu juga ada story-nya yang unik banget, Jay. Jadi waktu masuk ke 16 besar ya, Ronaldo tuh golnya kalah jauh dari Messi. Messi itu 14 gol. Tapi di knockout stage ini Ronaldo bisa nyusul sampai 16 gol di final lawan Juventus waktu itu. Jadi kayak itu gue suka banget karena ya sebenarnya hampir nggak mungkin gitu. Tapi ya buat Ronaldo nggak ada yang nggak mungkin ternyata. True. Kalau buat gua, mungkin kalau perbandingan kayak rekor tuh gampang banget dibikin sebetulnya. Benar. Dibikin-bikin ada aja gitu. Ada aja. Tapi buat gua satu hal yang kalau secara pribadi dia yang susah dikalahkan adalah yang pencetak gol terbanyak Sepanjang masa. Kalau ngomongin soal individual, itu penyerang ya, Ya. itu rekor terbaik gitu. Kalau Ada yang jaminan gol lah. kalau yang lain itu kan biasa pemain tim. Ya. Ya kan. Kalau ini kan pribadi dia. Pribadi. Jadi itu favorit gua sih. Jadi dimanapun dia main dia cetak gol banyak gitu. Iya. Udah terbukti. Cuman tahun ini doang emang agak flop ya karena juga jarang dimainin juga. Gimana mau nyetak gol? Terus dia juga ada masalah personal juga, dia kehilangan anaknya juga. Jadi ya, he's still It's okay lah. Messi juga kan begitu tahun lalu. Ya. Yang musim pertama di PSG kan dia juga agak flop tuh. Tapi bangkit di tahun Bangkit kedua. lagi. Ya kita lihat tahun depan Let's ya. see. Itu ya guys yang ngopi bro kali ini, semoga dapat nggak cuma kita Insight, doang. ya. Ya. Mungkin buat kalian yang bukan ngefans Ronaldo, ya oke nggak apa-apa. Ya. Bisa juga belajar dari Messi. Ya, jadi dari video ini kalian jadi tahu ceritanya Ronaldo. Siapa tahu buat kalian yang pengen pindah dari tim Messi ke tim Ronaldo, silakan guys ya. Oke, jadi final siapa ya? Argentina, Prancis lu siapa nih? Gue pengen Prancis yang juara Gue Piala pengen Dunia. Prancis, biar adil ya. Biar God sama God nggak megang Piala Dunia. Supaya kita masih debatnya seru gitu. Kalau Iya, Messi juara Piala Dunia udah gak seru lagi. Ya udah. Udah done. Ya, benar-benar. Oke, kita ketemu lagi di next Ngopi Bro. Ngopi dulu, bro. Bro.